Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sukmalanang Sajati, masih di dalam konten pembahasan keilmuan ya. Setelah beberapa keilmuan kemarin yang saya launching, yang saya munculkan ke publik, yang saya naikkan ke channel saya, rata-rata ilmunya membahas mahabbah. Cuman pada malam hari ini ada ilmu yang sedikit unik. Dari fungsinya ini benar-benar jauh dari mahabbah. Ya, ilmu ini adalah salah satu ilmu yang saya dapatkan dari kitab Mujarabat min Al-Khizanah, Khazinatul Maghribi. Ya, dari kitab Mujarabat Maghribi lah singkatnya. Kitab karya Syekh Ibnu Haji At-Talamasani Al-Maghribi yang tebalnya luar biasa, sekitar 600 lembar. Di dalam kitab tersebut terdapat banyak amalan-amalan khusus, amalan-amalan mujarab, dari mulai mahabbah, dari mulai tazkir wa tahyij, jalbi, dari mulai ilmu apa tadi, mahabbah ya, tadi mahabbah sampai ke ilmu mengundang jin, mengundang raja jin, ilmu kerejekian dan lain sebagainya, semuanya ada. Siapa yang tidak kenal sih para pengamal ilmu hikmah? Siapa yang nggak kenal Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ya? Ibnu Haji At-Talamasani Al-Maghribi ini sudah sangat terkenal sekali di bidang ilmu hikmah karena memang banyak karya-karyanya yang beliau tuangkan khususnya di dalam ilmu hikmah ini ya. Baik. Nah, sedikit kita bahas soal ilmu-ilmu, bukan ilmu ya. Sedikit kita bahas soal Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini, yang mana beliau ini bukan sempat ya, malah namanya terkenal bukan karena kita apa sih itu, bukan karena kita tadi Mujarabat Maghribi, bukan. Justru namanya malah terkenal karena kitab Sumusul Anwar kalau nggak salah, Nah, Sumusul Anwar ini adalah salah satu karya beliau, karya Syekh Ibnu Haji At-Talamasani Al-Maghribi, yang memang di dalam Sumusul Anwar sendiri terdapat ilmu-ilmu yang luar biasa, dari mulai khodam huruf sampai kholasoh juga dibahas di Sumusul Anwar gitu loh. Nah, banyak yang tidak tahu bahwasanya gudang ilmu Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini gudang ilmu Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini bukan di Sumusul Anwar sebenarnya, tapi lebih ke di kitab Mujarabat Maghribi ini gitu loh. Kenapa? Karena Sumusul Anwar itu hanya 111 halaman kalau nggak salah ya, hanya 100 halaman lah, nggak lebih dari 120 halaman kalau nggak salah, mohon koreksi kalau saya salah. Tapi di kitab Mujarabat Maghribi lebih dari 500 halaman, beliau tuangkan semua ilmu-ilmu ruhani di dalam kitab tersebut, dan banyak ilmu-ilmu ruhani di dalam kitab tersebut yang dinukil oleh ulama-ulama yang lainnya, ulama-ulama ruhani yang lainnya ya. Nah, jadi sekilas sejarah singkat mengenai Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini memang benar-benar gimana ya, menakjubkan itu loh. Kenapa? Karena ya seperti kita kenal, Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini bukan orang sembarangan di bidang ilmu hikmah. Banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama masyhur di dalam ilmu hikmah ini yang tahu betul kapasitas Syekh Ibnu Haji ini sampai mana gitu, kredibilitas Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini sampai titik mana gitu loh ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi terhadap ilmu-ilmu hikmah yang diambil dari kitab beliau, karena memang beliau ini bukan orang sembarangan, orang terkenal, orang cukup masyhur dari kalangan ahli hikmah dan ahli ruhani terdahulu ya. Baik. Nah, Syekh Ibnu Haji At-Talamasani ini menuangkan salah satu karyanya di semacam menulis banyak karyanya sehingga muncullah satu kitab. Nah, kitab ini diberi nama sebagai Kitab Mujarabat Ruhaniyah Khazinatul Maghribi, salah satu karya yang beliau tuangkan di bidang ilmu hikmah. Kitab ini ditulis pada tahun 727 Hijriah. Ya, pada tahun, ini kalau Masehinya saya nggak tahu berapa ya. Cuman pada tahun pada tahun Hijriahnya kitab ini ditulis tahun 727 Hijriah. Ya, baik. Lalu apakah ilmu ini?
ilmu ini bukan saya beri nama, tapi memang di dalam kitabnya ini memiliki nama sebagai Tordul Jin. Tordul Jin itu pengusir jin. Ya, baik. Akan saya terangkan lebih lanjut mengenai ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahazil asma'u hiya asma'u la tuhabbu. Wahazil asma'u, dan asma ini hiya asma'ul la tuhabu, adalah asma yang tidak disenangi. Hiya asma'ul la tuhabu, asma yang tidak disenangi. Bi jinil fasik wa jinil zaij, asma yang tidak disenangi oleh jin fasik dan jin pengganggu. Wa jinil zaij. Antaqra'a hazil asma, hendaknya membacakan asma ini fi makani yudha'u bihim, di tempat yang ditempati mereka. Jadi membaca asma ini di lokasi, di tempat yang ditempati oleh jin fasik dan jin pengganggu. Seperti mungkin kita pindah ke rumah baru, di situ banyak gangguan, banyak suara-suara aneh, banyak barang-barang bergerak, ataupun kita pindah ke tempat usaha dan ternyata karyawan kita mengalami banyak kejadian aneh, dagangan kita tidak laku, yang sebelumnya dagangan kita ini laku, begitu pindah ke lokasi yang baru ternyata tidak laku. Nah, ini bisa saja efek dan pengaruh daripada jin fasik dan jin pengganggu. Oleh karena itu salah satu wasilah, salah satu cara, salah satu torikoh untuk mengusir jin-jin tersebut adalah dengan asma Tordul Jan ini. Lalu apakah efek yang ditimbulkan asma Tordul Jan ini terhadap jin fasik dan jin pengganggu? Fahum yaja'una wa yahribuna bil waj'i. Ya. Maka mereka akan kesakitan dan lari dengan kesakitan. Fahum yaja'una wa yahribuna bil waj'i. Mereka akan kesakitan dan lari dengan penuh rasa sakit. Itu efek yang didapat oleh jin fasik, efek yang didapat oleh jin pengganggu saat mereka dibacakan asma Tordul Jan ini. Baik, lanjut ya. Wahum la ya'uduna ila zalikal makan. Dan mereka tidak akan pernah kembali ke tempat tersebut. Jadi saat kita sudah mengusir jin tersebut dari lokasi kita, dari tempat kita, maka mereka gak bakal pernah datang lagi ke tempat kita. Sampai kapanpun itu. Cuman ingat baik-baik, ilmu ini hanya berfungsi untuk mengusir jin yang mendiami suatu tempat, bukan untuk membatalkan sihir. Karena konteksnya sihir dan mengusir jin ini beda. Jadi jangan sampai salah kaprah lalu mencoba menggunakan ilmu ini untuk mengusir sihir yang hinggap di badan kita. Enggak. Kalau memang sihirnya hinggap di rumah kita itu bisa, tapi kalau sihirnya hinggap di badan kita itu enggak bisa. Ya. Baik. Jadi tadi saat jin tersebut kita bacakan asma ini, kita zajru, kita cerca mereka dengan asma ini, maka mereka akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dikatakan saking sakitnya mereka sampai lari ke tunggang langgang gitu loh. Lalu bagaimana caranya membaca asma ini? Banyak enggak sih asmanya? Berapa sih jumlahnya? Apakah mencapai ribuan? Ratusan? Enggak sampai ribuan, enggak sampai ratusan. Saya bacakan. Qira'atu hazil asma'i. Membaca asma ini ihda sebanyak arba'in marotan. Ihda wa arba'ina marotan, sebanyak 41 kali. Fima, pada perkara yatrudu jinal fasik, pada perkara mengusir jin fasik. Yatrudu jinal fasik. Ya. Jadi dibacanya cuma 41 kali, nggak panjang-panjang, nggak perlu ribet-ribet untuk baca asma yang panjang-panjang hanya untuk mengusir jin. Nggak perlu lagi riadoh lama-lama untuk sekedar membersihkan rumah. Karena hanya dengan ilmu ini, hanya dengan asma Tordul Jan ini, Anda cukup membacanya 41 kali. Dan yang luar biasa, asma ini hanya
tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata. Hanya dari 7 kata. Hanya 7 kata asma ini tersusun. 7 asmanya terdiri dari 7 kata dan dibacanya hanya 41 kali. Ini sangat ringan untuk perkara mengusir jin, ini sangat ringan karena biasanya kan kita untuk mengusir jin kadang baca asmanya sampai lama banget, belum lagi perlu buhur, perlu minyak. Wah, ribet lah. Sedangkan dengan asma ini nggak perlu media-media mahal, nggak perlu buhur mahal, nggak perlu minyak mahal. Wiridnya pun hanya 41 kali. Panjang kalimatnya pun hanya 7 kata. Ini sangat ringan, serius, sangat ringan untuk urusan pengusiran jin ya. Jadi itu tadi, ilmu pengusiran jin ini tidak selalu meribetkan pengamalnya, tidak selalu membuat pengamalnya kesusahan dengan proses pengamalan yang begitu panjang dan begitu ribet. Nggak perlu juga pakai buhur dan minyak yang mahal-mahal. Karena di dalam ilmu ini bukan dilarang, tapi tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk menggunakan buhur maupun minyak. Kalau mau pakai minyak, kalau mau pakai buhur silahkan, tapi tidak diwajibkan. Jadi kalau memang kepepet-pepet banget, nggak ada minyak, nggak ada buhur, ya langsung hajar aja, nggak perlu bakar buhur, nggak perlu pakai minyak lagi, gitu ya. Jadi semoga asma ini menjadikan ilmu pengetahuan. Semoga dengan saya menjelaskan asma ini menjadikan pengetahuan tambahan untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk antum semua. Dengan pengetahuan ini kita tahu bahwasanya mengusir jin itu tidak identik dengan hal-hal yang sulit, tidak identik dengan hal-hal sulit dan memberatkan. Karena asma tordul jan ini membuktikan kepada kita bahwa untuk mengusir jin ini ada cara yang simpel dan sangat mudah. Tidak memakan waktu lama, riadohnya tidak panjang, tidak memerlukan media-media yang mahal. Gitu ya. Jadi semoga asma tordul jan ini bermanfaat. Semoga asma tordul jan ini Allah jodohkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang yang mendapatkan gangguan-gangguan dari jin fasik dan jin pengganggu di tempat ataupun di lokasi ataupun di rumahnya ataupun di tempat usahanya ya. Jadi semoga asma ini berjodoh kepada orang yang seharusnya memiliki asma ini, kepada orang yang membutuhkan asma ini ya. Saya persembahkan asma tordul jan, asma pengusir jin dengan riadoh paling mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.